Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialektika. Kalau tadi kita telah membahas tentang masalah kesehatan yang menjadi yang utama juga di Kabupaten Bondowoso, namun ini tidak memungkiri Bapak ya, bahwasanya ini juga menjadi hal yang sangat penting, yakni tentang masalah pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Kira-kira bagaimana Bapak untuk bisa menyikapi pendidikan di Kabupaten Bondowoso ini sendiri? Tentang pendidikan ini, saya kira kualitas pendidikan ini sudah bagus ya. Tetapi bagaimana fokus agar bisa mempertemukan pendidikan dengan lapangan, pengabdian setelah itu atau kelanjutan. Nah, ini sedang kita fokuskan untuk itu. Kemudian bagaimana membibit kader-kader terbaik kita melalui beasiswa atau juga orang yang tidak mampu melalui beasiswa. Jadi kita ada setidaknya 6 program unggulan di sini, yang kemudian hanya satu yang tidak, 5 dari 6 itu kita masukkan quick win. Yaitu pertama program Sizona. Sizona ini adalah program redistribusi ya, penempatan guru dan ini juga ke kesehatan sesuai dengan zona domisili masing-masing. Tidak harus orang bekerja di desanya, tetapi terdekat. Kalau ada yang bekerjanya jauh misalnya, itu bisa kita dekatkan asal memang itu untuk kenyamanan yang bersangkutan. Nah, ada memang kita pikirkan setelah itu ya program-program untuk mendukung dan mendorong daerah terpencil dan perbatasan. Nah, tentu bagi orang yang mau ke sana kita akan coba sediakan insentif. Tapi itu belum. Sekarang kita pikirkan zonasi dulu. Kemudian yang kedua WFH di hari libur bagi guru, work from home ya. Ini kita rancang setahun yang lalu pada saat kampanye. Ya alhamdulillah sekarang bahkan ada program WFA, work from anywhere, kerja dari mana saja. Dari mana saja, betul. Nah, ini nyambung sebetulnya dengan apa yang di Jakarta. Dan khusus untuk guru itu kan tidak sama seperti karyawan atau ini pegawai biasa, tetapi mereka tuh pekerjaannya sebetulnya lebih didorong kualitasnya. Totalitas di dalam tugas, kemudian juga totalitas di dalam mendorong kualitas murid, proses belajar dan lain-lain. Oleh karena itu pekerjaan mengajar itu sebagai salah satu saja bagian proses. Nah, dia bisa bekerja di sana di luar rumah untuk menggarap proses-proses lainnya, kualitas dan hal yang bersifat kualitatif. Nah, karena itu kita berlakukan WFH ini sejak sudah kampanye kita tawarkan kepada masyarakat, dan alhamdulillah sekarang juga didorong oleh program nasional, bukan hanya di guru tetapi di ASN secara umum ada WFA sedang dirancang juga implementasinya di sana. Kemudian yang ketiga adalah program beasiswa pintar. Ini beasiswa untuk putra-putri daerah. 10.000 ini untuk ke dasmen ya, pendidikan dasar dan menengah, yang kita harapkan masyarakat kita yang terpencil, yang tidak mampu menjadi prioritas. Tapi karena 10.000 tentu ini cakupannya ke masyarakat yang lebih luas, sangat luas gitu. Nah, 3 ini, Sizona, WFH guru hari libur, 1.000 beasiswa pintar ini kita dorong menjadi quick win, akan segera dilaksanakan. Baik. WFH di hari libur ya tidak harus nunggu berapa hari. Ini sedang kita siapkan Perbu, besok keluar, besok berlaku. Gitu kira-kira. Rencananya untuk hari ini. Quick wins dari 3 tadi Bapak ya. Ini saya melihat ada sesuatu yang baru, bahwasanya Sizona atau zonasi sistemnya yakni sekarang untuk penempatan guru. Biasanya kalau di kota-kota lain maupun di mana saja, yang kita zonasi adalah muridnya. Kenapa kok sekarang ada sesuatu yang berbeda, yakni penempatan gurunya yang kita zonasi? Ya, guru ini kan pusat dari sumber belajar, proses belajar itu di guru. Berapa unsur pendidikan, jadi peserta didik, guru, metode itu yang menjadi titik pangkal itu guru. Nah, karena itu zonasi ini sering menjadi problem ketidaknyamanan guru di dalam melakukan tugasnya. Nah, karena itu kita coba petakan bagaimana mereka itu bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan nyaman di tempat yang memang menurut dia tepat dan bagus gitu ya. Sama sebetulnya bagi tenaga kesehatan juga begitu. Dokter, apalagi dokter spesialis, super spesialis, subspesialis itu ya malah mestinya itu dikejar dia kemana saja. Karena itu kita yang lebih beradaptasi dan menyesuaikan dengan
itu semua. Jadi itu kenapa. Tapi tentu akibat dari zonasi ini nanti akan daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terpinggir gitu, atau itu akan ada kekurangan. Itu mungkin kita akan dorong dengan insentif bagi mereka, tentu dengan apresiasi dan pemberian yang memilih zonasi di daerah di daerah sana walaupun jauh. Ini kan basisnya kenyamanan ya. Kalau dia nyaman bekerja di situ dan kita beri insentif, mereka mau, oke, silakan, ada masalah. Jadi itu kira-kira. Karena memang biasanya guru itu dari hati nurani juga Bapak ya. Iya. Ya, jadi guru itu kalau dia bekerja dengan tulus, jadi pekerjaan adalah pendekatan dari hati ke hati. Kalau dia bekerja tidak ini, sama dengan ibu lah kira-kira gitu. Kalau terganggu ininya kan gitu kira-kira kan. Baik. Ya, okay. Pendidikan sudah kita bahas tentang tadi ada 3 quick wins ya Bapak ya, tentang ada si 5 sebetulnya. Jadi program kita tuh 6, keempat tuh bisa arah insentif untuk para hafid, beasiswa Bondowoso Unggul itu untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa berprestasi kita dorong untuk studi baik di sini maupun di luar Bondowoso, tapi tentu kita harapkan mereka kembali membangun Jadi terbagi 2 tadi beasiswa Bapak ya, beasiswa pintar untuk putra-putri daerah itu dasar sendiri. Menengah. Itu dasar menengah. Nah, kalau yang ini untuk beasiswa unggul itu untuk dikti, untuk perguruan tinggi ya. Betul. Kemudian terakhir Senyum Cemerlang, sekolah nyaman untuk murid Cemerlang. Ini untuk saudara-saudara kita yang mengalami difabel, different ability. Jadi disabilitas. Ya, disabel itu istilah lama ya. Istilah baru itu different ability, bukan disable, bukan tidak mampu, tapi kemampuannya berbeda. Nah, itu kita coba pikirkan apakah akan ditata di sekolah atau akan di sekolah luar biasa, kemudian tetapi memberikan pelayanan yang menyeluruh dengan mempermudah misalnya dengan transportasi. Kita sedang pikirkan bentuknya Senyum Cemerlang ini seperti apa. Jadi intinya nanti pendidikan akan rata Bapak ya, bagi siapa saja. Ya, keadilan. Betul. Jadi pendidikan itu kan ada 2 masalah ya, pertumbuhan dan kuantitas dan kualitas. Keadilan, kualitas itu keadilan. Nah, kita coba raih dua-duanya dengan mencoba melakukan beberapa Betul seperti itu. Biasanya untuk kesehatan dan juga pendidikan ini akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur Bapak. Bagaimana untuk bisa menyikapi hal tersebut agar memang infrastruktur ini nanti bisa mencukupi mereka-mereka yang juga bisa menikmati kesehatan dan juga pendidikan di sini. Infrastruktur dasar jalan itu kita prioritaskan, menjadi prioritas utama. Dan tahun pertama ini kita sepakat untuk memfokuskan di sana dengan kondisi yang ada, bahkan pokir anggota koalisi kita itu semua dimasukkan ke infrastruktur dasar jalan. Nah, untuk yang infrastruktur kesehatan, pendidikan ini sebenarnya banyak infrastruktur lebih yang tinggal kita poles lagi ya. Ada sekolah-sekolah regrouping yang tidak terpakai, ada. Kalau pendidikan relatif lebih, tinggal meningkatkan kualitasnya saja. Kesehatan kita sampaikan tadi, ada beberapa puskesmas yang akan kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D atau ya tipe paling dasar di perbatasan, yang kita harapkan dorong kualitasnya itu lebih baik, dan itu menjadi membuat masyarakat merasa kepuasan lebih baik, karena di perbatasan ini rawan kan. Jadi ukurannya itu sangat punya perbandingan gitu dengan daerah lain, karena itu kita coba pikirkan lebih baik. Baik. Dari semua itu tadi Bapak, kemudian bagaimana untuk bisa mengelola seluruh tatanan elemen di pemerintah Kabupaten Bondowoso itu sendiri untuk bisa saling bekerja sama untuk bisa meningkatkan keinginan-keinginan selama quick wins itu tadi. Jadi tidak tertaut pada 100 hari, namun apa yang bisa dilakukan lebih baik dilakukan dahulu, seperti itu untuk kebaikan masyarakat di Kabupaten Bondowoso tentunya, sehingga tata kelola di Kabupaten Bondowoso ini nantinya akan lebih transparan lagi. Kira-kira bagaimana untuk hal tersebut? Penataan aparatur kan memang ada ya, program unggulan tentang transparansi dan ini. Jadi kita akan menerapkan meritokrasi sistem itu di dalam penataan ASN dan pejabat di Bondowoso. Kita akan melakukan assessment, kemudian melakukan istirahat terbuka, open bidding dan lain-lain. Kita akan lakukan itu. Siapa yang merupakan putra terbaik, berkualitas secara kemampuan intelektual, skill, loyalitas juga tentu yang penting, dan komitmen kepada masyarakat itu akan kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi the right man on the right place.
karena man behind the gun itu menjadi sangat penting untuk ke depan kita. Betul. Bisa, ya. Dan tentunya pembangunan di daerah itu harus selaras dengan pembangunan di pusat, Bapak. Ya, pasti. Bagaimana untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah ini selaras dengan kebijakan provinsi dan juga pusat? Saat ini sedang dibahas RPJMD itu, sebetulnya tanpa sinkronisasi pun pasti akan ada filter. Ketika kita mau mengesahkan ini menjadi peraturan daerah kan dikirim dulu ke sana. Tetapi memang era sekarang ini sinkronisasi itu menjadi satu yang dititik tekankan oleh pemerintah pusat. Jadi kita retreat, kemudian ada lanjutan retreat, kita hampir tiap minggu ke provinsi ketemu dengan menteri, Menko, bicara tentang implementasi program. Itu sebenarnya sinkronisasi. Dan bagi daerah kan banyak orang melihat bahwa efisiensi ini sesuatu yang kurang mengenakkan gitu ya. Bagi kita sebetulnya efisiensi ini langkah yang bagus, karena sebetulnya efisiensi itu pasti akan dibarengi dengan refocusing. Dan refocusing itu di pusat itu akan melihat daerah yang siap atau tidak. Kita melakukan penataan aparatur, kesiapan visi dan macam-macam. Kita karena melihat sisi lainnya bahwa efisiensi ini akan berbuah pada refocusing yang dilakukan oleh pusat dan redistribusi dari hasil efisiensi ini, dan itu akan diberikan kepada siapa yang siap, siapa yang menjemput bola, siapa. Karena itu kita dorong aparatur kita itu untuk melakukan percepatan itu di dalam ini. Jadi melayani itu bukan memberikan seadanya dan semampunya, tapi memberikan yang terbaik, memberikan yang mampu kita lakukan yang terbaik. Betul. Ya, dan itu kaitannya sebetulnya to govern, untuk memerintah itu pada ujungnya adalah to serve, untuk melayani. Jadi ini yang ingin kita dorong kepada birokrasi, struktur, aparatur sipil negara untuk kita mulai bergerak ke arah sana. Karena memang pada hakikatnya adalah pemerintah untuk melayani Betul. masyarakat seperti itu. Pada ujungnya. Dan pelayanan, pembangunan partisipatif itu menjadi titik tekan yang kuat yang oleh pemerintah pusat sekarang digaungkan dan dikembangkan. Dan kita menyambut itu. Baik. Bapak, kalau misalkan tadi kan Kabupaten Bondowoso tidak mengambil langkah 100 hari ke depan, tapi mengambil langkah adanya quick wins, yaitu di mana yang menjadi hal yang utama akan didahulukan. Selama ini didahulukan untuk segera dilaksanakan dan dampaknya dirasakan betul oleh sekali. masyarakat. Kira-kira sejauh ini apa yang ingin didahulukan untuk pengembangan di Kabupaten Bondowoso? Hal yang paling utama mungkin. Ya, infrastruktur. Infrastruktur tentu, karena itu dasar. Dan dalam infrastruktur ini, walaupun kita punya kemampuan yang terbatas, kita bisa berkoordinasi dengan berbagai lini dan sektor. Kalau misalnya keterhubungan daerah, itu adalah kewenangan pusat dan provinsi, kita sangat intens berkomunikasi. Bagaimana misalnya infrastruktur jalan itu kita bisa ada peningkatan, tol kita komunikasikan juga, dan pemerintah provinsi, Bu Gubernur dan Pak Wagub sangat menanggapi positif apa usulan kita. Jadi bagaimana pengembangan kawasan ini terhubung dan memiliki kekhasan masing-masing dan saling terkoneksi dan bersinergi di dalam pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Itu sudah. Dan misalnya untuk infrastruktur ini yang terkait dengan keterhubungan, sebetulnya pemerintah pusat dalam hal ini KAI pada tahun ini kan merevitalisasi jalur Jember Panarukan. Nah, itu kita terima sebagai satu anugerah dengan kesyukuran bahwa ini ada keterhubungan untuk angkutan orang dan barang logistik yang nanti akan terhubung sampai ke ujung Pulau Jawa. Nah, kita sedang mengharap misalnya bahwa bandara di Jember itu dapat berfungsi dan menopang kita bersama. Nah, nanti akan kita bicarakan misalnya apa yang harus kita lakukan bersama untuk mendorong itu, kemudian apa yang harus kita lakukan bersama untuk mendorong keterhubungan laut di Situbondo, karena ada kemungkinan di sana untuk pengembangan tol laut, dan tentu darat ini tol kita bisa dapat sirip dan ujungnya sehingga kita bisa juga terhubung dan bisa berhitung. Kalau sekarang ke Jakarta itu dengan hambatan dan segala macam, itu ya kita harus menghitung agak panjang, itu 5, 6, 7 jam. Jadi ini bisa mulai saya bayangkan ketika nanti kereta api atau stasiun di Kabupaten Bondowoso kembali direvitalisasi, nanti pasti banyak juga masyarakat yang semakin tertarik untuk bisa hadir di Kabupaten Bondowoso, dan juga tentunya ini akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bondowoso seperti itu. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah memasuki segmen terakhir, Bapak. Saya ingin mendengar
closing statement yang ingin diberikan, mungkin ada pesan dan juga kesan bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, Bapak sebagai Bupati Bondowoso yang baru, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya kira kita sudah sepakat ya, kita akan membuka lembaran baru ke depan Bondowoso yang lebih baik, cerah dan penuh harapan, dan sinergitas tentu kita dorong bersama, dan pemerintah daerah tentu akan berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi sinergitas kita, swasta, bisnis, dan lain-lain di dalam mendorong akselerasi ini menuju Bondowoso berkah. Berkah itu berkualitas, akseleratif, holistik. 3 hal itu yang ingin kita dorong, dan mari kita bersinergi bersama-sama, berbagai lapisan, berbagai lini, berbagai jenjang, dan kami insya Allah akan terus berkoordinasi aktif dengan berbagai kalangan. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh berbagai kalangan stakeholders selama ini, dan kita siap untuk bekerja dengan baik. Terima kasih. Baik, itu tadi closing statement yang telah disampaikan oleh Bupati Bondowoso, dan tentunya saya ingin juga menyampaikan sedikit pesan dan juga kesan dari tadi obrolan yang telah kami obrolkan selama kurang lebih berapa ya Bapak ya? Dari tadi kita udah ngobrol asik sekali. 30 hingga 1 jam, dan tentunya Kabupaten Bondowoso seperti kita ketahui bersama bahwasanya memang Bupati Bondowoso tidak memilih 100 hari pertama untuk bisa menuju visi dan juga misi, tetapi beliau memilih quick wins dengan visi tangguh, unggul, kompetitif dan budaya, serta misi pembangunan ekonomi, pemerintahan responsif, meningkatkan sumber daya manusia, membangun ekosistem, dan juga peningkatan infrastruktur. Dan yang paling utama nanti tentunya selama quick wins kita akan memulai dengan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dan tentunya saya Vidya Andina, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.